Tahun depan alarmku sudah menyala untuk kekacauan di tahun depan. Pelaku utamanya ya, rambutnya putih semua, umurnya sekitar hampir 50, mukanya agak bulat, tinggi, nggak gede badannya, kurus, tapi nggak begitu kurus juga. Nanti akan ada kasus di orang-orang ciri-ciri tersebut ini. Tapi yang lebih utama pelakunya adalah The Brothers. Aku cuma bisa kasih clue The Brothers. Setiap orang mengkritisi sesuatu pasti akan dihabisi. Siapa yang lebih licik, siapa yang lebih menjilat, siapa yang jago bersilat lidah, dia yang akan dapat. Akan banyak tumbal lebih tepatnya. Saat ini bisa kamu mengorbankan mencari tumbal orang yang tidak bersalah, tapi ingat karma itu akan menggerogoti anak turunannya. Jadi lebih baik menyelamatkan diri sendiri. Cuman ada 2 pilihan untuk saat ini dan ke depannya. Lu yang injak atau lu yang diinjak? Ya, Caca Karunin. Yes. Selamat malam. Selamat malam. Ini Studio Ganjil. Iya, udah lama nggak datang ke studio Ganjil. Sekali datang tuh kayak udah keren banget ya sekarang ya. Udah terang banget gitu. Gimana Cak kabar Cak? Alhamdulillah makmur. Oke Cak, untuk kali ini kita mungkin pengen ngebahas sesuatu yang beda nih, yang dari sebelumnya. Kita ngebahas Indonesia. Indonesia. Kepemimpinan sama mungkin ya sedikit lebih ke cuaca lah nanti. Jadi kita pengen bicara masalah global ya. Kita nggak ya, kita pengen netral bisa. Oke. Cak, ada apa Cak dengan kepemimpinan pemerintah sekarang Cak? Sebenarnya masyarakat itu udah memprediksi tuh dari awal-awal kita sudah mendengar nih kisi-kisi siapa nanti yang akan dicalonkan dan mencalonkan. Nanti kalau ini mencalonkan akan jadi seperti apa, kalau ini akan menjadi seperti apa. Nah, ketakutan dari masyarakat ini sebenarnya sudah ada dan akan terjadi. Dan seperti inilah sekarang yang harusnya pemimpin kita atau para pemimpin kita bisa lebih bijak, tapi malah mereka sendiri yang lebih getol untuk berbisnis yang akhirnya merugikan Indonesia sendiri. Kalau dibilang apakah pemimpin nomor 1 kita itu karakternya atau kinerjanya nggak baik, sebenarnya nggak juga. Tapi justru ada oknum-oknum yang bermain, yang memanfaatkan kekuasaan beliau. Makanya banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kekuasaan beliau untuk keuntungan mereka sendiri. Kenapa sekarang banyak pengusaha menjadi pejabat? Kasarnya oknum-oknum tertentu menjadi pejabat. Karena oknum-oknum tertentu terobsesi menjadi pejabat. Sebenarnya bukan untuk membantu masyarakat atau memperbaiki Indonesia, tapi justru menghancurkan Indonesia dan mereka menyelamatkan bisnis mereka sendiri. Atas dasar apa? Nanti akan diciptakannya nih undang-undang baru yang sebenarnya undang-undang ini tuh menyelamatkan diri mereka sendiri, menyelamatkan bisnis mereka sendiri, bukan untuk menguntungkan Indonesia atau lebih menguntungkan atau membantu masyarakat kecil, tidak. Kalau kita melihat banyak banget kejadian fenomena-fenomena saat ini ya, orang-orang yang harusnya tidak bertanggung jawab atas satu permasalahan itu, malah mereka harus bertanggung jawab atas hal yang tidak mereka lakukan. Cuci tangan. Jadi siapa yang makan nangka, siapa yang kena getahnya.
Itu yang sekarang terjadi. Padahal di belakang itu menurut hal yang aku yakini sesuai dengan penglihatan aku, hal tersebut itu dilakukan untuk menutupi oknum-oknum tertentu yang memang punya bisnis gelap yang sedang bergerak saat ini. Jadi agar tidak tercium sama media dan masyarakat. Mungkin bisa dibilang ini strategi Prabowo, ini ibaratnya dia tahu nih orang-orang yang tidak bisa bekerja, yang hanya pengen makan-makan, ditaruh di posisi strategi biar ketahuan deh. Benar ya? Lebih tepatnya bukan kayak ke Pak Prabowo-nya, tapi orang di belakangnya dia. Ada perjanjian soalnya di belakang itu, tapi bukan sama Prabowo-nya, bukan sama Bapak Prabowo-nya, sorry. Yang tadi aku bilang orang-orang di belakangnya dia itu di belakang, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, itu yang tadi aku bilang memanfaatkan kekuasaan yang sedang berjalan, karena yang bermain tuh orang-orang itu aja. Jadi aku tapi yang lebih utama pelakunya adalah The Brothers. Aku cuman bisa kasih clue The Brothers. Kenapa banyak banget orang-orang misalnya ini dituduh korupsi, dituduh merugikan negara, bla bla segala macam. Padahal itu jadikan kambing hitam. Sebenarnya pelaku utamanya adalah ada yang tadi aku bilang The Brothers, itu yang menguasai. Tapi Prabowo tahu nggak jelasin itu? Tahu lah. Apa mungkin lagi di sedikit Prabowo nih, ketika nanti benar-benar tahun dia pengen mendekat, berarti pengen mengkudeta dia, Prabowo disekat ya? Kalau kita ngomongin kudeta ya, karena sekarang itu sepertinya anti kritis. Setiap orang mengkritisi sesuatu pasti akan dihabisi. Menurut aku sangat amat tidak bijaksana kalau nggak mau dikritik atau tidak mau mendapatkan kritik dari masyarakat, kenapa harus ada pemerintahan? Seorang raja aja mungkin masyarakatnya ketika mengkritisi akan satu hal atas kepemimpinannya pasti didengar. Kalau sekarang kan tidak. Sangat-sangat sensitif. Sangat-sangat mereka jelas-jelas mereka merugikan masyarakat, merugikan negara, tapi mereka tidak siap untuk dikritik. Ketika Prabowo menjadi presiden kita, ya, banyak nih dari kanan kiri belakang meningkat, mungkin masalah dia bisa itu suatu meningkat, atau tadi bilang The Brothers juga campur tangan. Dulu The Brothers itu nggak ada campur tangan. Jadi sebenarnya kejadian yang dulu itu adalah beliau ini disuruh sama bos. Jadi beliau ini bukan bergerak atas idenya sendiri, tapi ada yang memerintahkan untuk bergerak. Harusnya sekarang ini sudah ketahuan, tapi lebih banyak orang-orang yang membenci. Jadinya itu yang lebih dibahas tuh hal jeleknya. Tapi yang siapa-siapanya yang memerintah apa segala macam itu malah tidak dibahas. Padahal sebenarnya beliau itu bukan dari dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Akan banyak tumbal lebih tepatnya. Jangan pernah berani masuk ke pemerintahan atau jangan pernah punya cita-cita untuk menjadi pejabat kalau kamu tidak tahu caranya bermain. Lebih tepatnya lebih ke jalur kirinya itu harus lebih kuat. Siapa yang lebih licik, siapa yang lebih menjilat, siapa yang jago bersilat lidah, dia yang akan dapat. Karena sekarang ini pemerintahan kebanyakan isi-isinya adalah orang yang nggak punya kualitas mindset yang baik. Yang penting bisnis gue jalan, gue bisa masuk, gue akan menjanjikan sesuatu, lo dapat, gue juga dapat. Menurut penerawangan Caca, bagaimana ciri-ciri pejabat yang tengah menghadapi ancaman pencopotan? Pelaku utamanya ya, rambutnya putih semua, umurnya sekitar hampir 50, mukanya agak
bulat, tinggi, nggak gede badannya, kurus, tapi nggak begitu kurus juga. Nanti akan ada kasus di orang-orang ini, ciri-ciri tersebut ini. Pesan apa yang muncul untuk sosok ini agar ia mau membuka mata, merenung, dan memperbaiki dirinya? Pesan-pesannya adalah karma itu akan terus menggerogoti kita, menggerogoti turunan kita. Saat ini bisa kamu mengorbankan mencari tumbal orang yang tidak bersalah, tapi ingat karma itu akan menggerogoti anak turunanmu. Karena nanti ada yang ditumbalkan itu orang yang benar-benar polos, nggak tahu yang namanya melakukan hal-hal kecurangan, dia yang akan dijadikan tumbal seperti kasus Bapak Najib. Menurut Caca, apakah masih ada sosok yang tetap teguh pada prinsip dan kejujuran di tengah berbagai godaan kekuasaan? Yang sekarang 0,7 yang jujur. Sisanya justru dia yang lebih berkuasa daripada si penguasa. Karena ada perjanjian di awal. Si penguasa ibarat si penguasa ini dikontrol sama ya mereka-mereka ini. Karena obsesnya dia adalah cinta sejatinya kan. Bukan hal di luar itu. Agar Indonesia jadi yang bagus gitu, harusnya yang seperti apa? Maksudnya apa yang harus dilakukan oleh presiden kita, pemimpin kita? Saya akan melihat nih kayaknya sekelilingnya agak ini, apa yang harus dilakukan sama pemimpin kita? Lebih buka mata, lebih buka telinga, lebih mau terbuka komunikasi ke masyarakat. Jangan selalu mau diatur oleh bawahan. Karena bawahan itu berusaha mengatur untuk A, B, C, dan D itu kepentingan mereka dan menyelamatkan orang-orang yang punya bisnis gelap. Harusnya turun langsung, bukan mendengarkan dari orang yang ada di kiri kanan. Karena selama ini beliau itu cuma mendengarkan, didirect justru sama orang-orang yang di bawahnya dia. Bukan dia yang mendirect orang-orang yang di bawah, tapi orang-orang yang di bawah beliau ini yang mendirect beliau. Menurut Caca, apakah ada faktor tertentu yang membuat sebagian pemimpin kehilangan arah dari tujuan awal mereka untuk mengabdi kepada bangsa? Karena tidak semua orang itu punya pemikiran yang panjang. Dan kita tidak bisa memaksa untuk seseorang punya pemikiran yang panjang atau satu pemikiran dengan kita. Tapi alam tuh sudah bekerja. Nanti akan ada kejadian besar kok. Akan ada kejadian besar. Justru bukan menyerang ke Gedung Nusantara, tapi ke gedung satunya lagi. Karena sekarang penghuni Gedung Nusantara sedang silent treatment kalau kata anak sekarang. Karena ya takut seperti kejadian tahun lalu. Kacau sekali. Di daerah sih ekonomi sangat-sangat anjlok di daerah. Kalau di sini kita tidak kena imbasnya, tapi kita tidak begitu terasa kita sebenarnya mendapatkan imbasnya. Tapi kalau di daerah itu sangat-sangat terasa sekali. Akan ada anak-anak tuh seperti kekurangan asupan makanan. Imbasnya tuh bahan pangan tuh semakin mahal sehingga harusnya anak-anak mendapatkan gizi, makanan yang baik. Karena berimbasnya dari kejadian ini justru mereka mengkonsumsi hal yang tidak seharusnya mereka konsumsi. Jika benar ada hukum karma yang bekerja, apakah bangsa ini akan segera merasakan dampaknya menurut pandangan Caca? Si alam ini punya nyawa.
alam kita ini punya nyawa. Alam kita ini sebenarnya sudah memberikan peringatan, tapi ya ketika orang sudah terobsesi dan nggak peduli dengan yang lain, mereka beranggapan ya kode alam itu nggak penting. Ada kecurangan, ada kemunafikan, ada permainan yang terlalu kejam. Andai pemimpin kita mau belusukan, beliau pasti bisa melihat tangisan, keluhan dari banyaknya ibu dan anak kecil. Selama masih dikontrol, disetir sama orang-orang di sekitarnya, Indonesia makin hancur. Makin tidak baik-baik aja. Ditambah dunia luar, pemerintahan dunia luar juga sedang tidak baik-baik aja. Jadi kita tuh ibaratnya dapat double kill. Yang mereka pentingkan adalah nafsu, ego, ambisi, kepentingan sendiri. Itu tahun depan lebih bahaya lagi. Tahun depan alarmku sudah menyala untuk kekacauan di tahun depan. Mereka akan merasakan apa yang harusnya memang mereka rasakan. Tapi apa yang mereka dapatkan nanti itu tidak sebanding dengan kelakuan mereka yang udah merugikan masyarakat. Dalam penerawangan Caca, apakah sisa tahun ini akan berjalan tenang atau justru menyimpan berbagai peristiwa yang mencengkam? Ada kekacauan. Kekacauan ini disebabkan oleh kelakuan mereka sendiri, yang akhirnya masyarakat merasakan keterpurukan, ketidakadilan, tapi itu nggak final. Bahkan itu tidak sebanding dengan apa yang sudah mereka lakukan ke masyarakat tentunya. Berusaha bekerja sama dengan negara-negara asing mengatasnamakan Indonesia, padahal itu justru menguntungkan pemerintahan luar dan menghancurkan pemerintahan sendiri. Kelaparan berapa bulan ke depan akan semakin bertambah, terutama di pedalaman pelosok-pelosok. Pasti lebih banyak anak kecil karena mereka kesulitan untuk mendapatkan susu, terutama karena semakin mahal. Di beberapa daerah nanti beberapa bulan ke depan MBG itu udah di stop, tapi dana yang untuk penyediaan MBG itu terus berjalan ke oknum-oknum yang bermain di dalamnya. Apakah kode-kode alam yang muncul saat ini merupakan pertanda bahwa karma semesta mulai menagih keseimbangannya? Ada satu gunung udah aktif di dalamnya, itu udah geraknya cukup kencang, dan ada longsor, korbannya cukup banyak. Harusnya itu menjadi peringatan untuk pemerintahan kita, stop, jangan serakah. Tapi ya kadang kode alam juga tidak mereka pedulikan. Untuk gunung, dia tidak sampai meletus, tapi geraknya cukup cepat. Cuman longsor parah ini yang makan korban banyak. Ya, seperti yang tadi aku bilang, alam ini punya nyawa. Berarti alam ini sedang menyaksikan keserakan kita. Keserakan mereka lebih tepatnya, bukan kita. Karena kita bukan salah satu dari mereka.
kita adalah orang-orang yang berseberangan dengan mereka. Yang bersama mereka adalah orang-orang yang punya kepentingan, yang terobses cepat kaya. Semua orang pengen cepat kaya, semua orang butuh duit, tapi semua orang punya cara sendiri. Berbagai renta kecelakaan kemarin kita tahu lah, kecelakaan parah, crash kereta. Sampai akhir tahun ini ada yang lebih bikin mata balak, ibarat tertuju viral lah. Sampai pemerintah ikut campur tangan untuk atasi kecelakaan. Pemerintah campur tangan untuk mengatasi kecelakaan sebenarnya bukan hal yang mereka lakukan dengan hati yang tulus, tapi keterpaksaan karena ada tujuan tertentu, yaitu ingin mendapatkan image yang baik dari masyarakat, simpati dari masyarakat. Tapi kalau untuk kecelakaan, nanti ada kecelakaan, nanti akan masih ada satu kereta lagi, tapi tidak memakan korban yang banyak seperti kejadian kemarin. Kapal barang muatannya terlalu berlebihan. Pokoknya di beberapa bulan ke belakang ya, kecelakaan pesawat tidak sebanyak seperti yang pernah aku ramalkan. Tapi ada, cuman kayak bukan pesawat komersil, kayak pesawat kecil. Menurut Caca, peristiwa apa yang paling menyita perhatian dalam sisa tahun ini? Adakah potensi bencana atau kejadian yang perlu menjadi kewaspadaan bersama? Bencana alam di tengah kekeringan. Bisa dibayangkan. Semakin alam dihancurkan, ya semakin mereka murka. Ditambah harusnya satwa liar itu punya rumah, tapi rumah mereka dihancurkan. Pasti alam bekerja. Artinya Indonesia nih saat ini ke depan kita harus perlu waspada ya. Perlu waspada. Sangat-sangat perlu waspada. Jadi lebih baik menyelamatkan diri sendiri. Cuman ada dua pilihan untuk saat ini dan ke depannya. Lu yang injak atau lu yang diinjak? Untuk pemirsa ganjil, jangan mudah tertipu dengan sesuatu yang di cover dengan baik dan bersih. Karena sekarang ini, bahkan tahun depan, akan makin banyak manusia-manusia yang mengcover dirinya seolah-olah dia suci, dia baik, dia bijaksana. Padahal di dalam dirinya, dia adalah monster yang sesungguhnya. Orang yang terlihat tidak baik atau mempunyai cover yang sangat buruk, bukan berarti dia pelaku utama. Justru pelaku utama sekarang banyak di cover oleh manusia-manusia yang tercover seolah-olah dia suci.